Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya di program Papeda Rohani dari Paga Ministry. Bapak Ibu, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah jaga kami dari sepanjang malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami sebelum melakukan aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 29 ayat yang ke-1 dan juga di dalam pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. Dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita menerimanya. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, apakah saudara atau sahabat pernah merasa lelah, merasa pada titik terendah, tidak tahu bagaimana untuk dapat mengatasi semua masalah yang saudara hadapi sekarang? Ini adalah saat-saat yang sulit bagi umat Allah atau Daud telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Dia telah mengalami posisi berjuang untuk orang-orang Filistin melawan Israel, tetapi kemudian bahkan orang Filistin memutuskan bahwa mereka tidak menginginkan Daud. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, dia kembali dan mendapati bahwa orang Amalek telah menangkap istri dan anak-anaknya. Hasilnya adalah gabungan dari kesedihan dan kemarahan yang meledak-ledak. Seluruh perasaan putus asa dan apa yang telah terjadi, dan pengikut-pengikut Daud kembali menyalahkannya, mengancam akan melempari dia dengan batu. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, namun di tengah semua masalah, Daud memperkuat dirinya dengan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6b, ini adalah titik balik dalam kehidupan Daud. Mereka yang seperti Daud telah berpaling kepada Tuhan dalam kesesakan terdalam. Mereka telah berulang kali takjub pada perubahan yang tiba-tiba di mana dia dapat mengubah nasib mereka. Sahabat Parani yang saya dikasihi Tuhan, tetapi ketika orang-orang itu kembali pada pertempuran, beberapa anak buahnya tidak mau membagi apa yang mereka dapatkan dengan mereka yang telah terlalu lelah untuk bertarung. Tetapi Daud cukup bijaksana untuk melihat bahwa setiap orang yang memiliki bagian untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Dia menjawab, "Janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita di gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini?" Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu adalah akan dibagi bersama-sama. Mereka yang melakukan pekerjaan dengan sederhana sama pentingnya dengan mereka yang melakukan pekerjaan yang rumit. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca tentang kematian Saul dan putra-putranya, jelaslah betapa brutalnya dunia tempat mereka tinggal. Saul mengakhiri hidupnya sendiri untuk menghindari penyiksaan seperti yang dialami Simson. Dihadapkan dengan bahaya dan berbagai seperti itu, sangat penting bagi Daud untuk memperkuat dirinya sendiri dengan percaya kepada Tuhan. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, ikutilah teladan Daud. Luangkan waktu bersama Tuhan untuk memperkuat diri saudara sendiri, mendapatkan energi kembali, dan kembali mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percaya bahwa Ia ada di dalam saudara oleh rohnya, dan percaya bahwa saudara mampu melakukan apapun yang perlu saudara lakukan melalui Dia. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih
bahwa ketika kami berada di titik terendah atau menghadapi tantangan dan masalah besar, bahkan dalam menghadapi perjuangan hidup yang biasa saja, kami semua dapat menemukan kekuatan dan energi di dalam Tuhan Allah kami sendiri. Terima kasih Allah yang baik, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Shalom, salam sehat.